Tampaknya, Pak Wijayalah kepala keluarga yang sebenarnya. Kalau aku ingin mapan di sini, langkah pertamaku adalah mendapatkan perhatiannya. Siapkan anglo untukku. Mau siapkan anglo buat apa? Hari ini aku kembali ke keluarga. Seharusnya memberikanmu hadiah perkenalan. Baik. Kenapa masih bengong? Cepat siapkan anglo untuk Nona Ayu. Ya, Tuan. Nona Ayu, anglo yang Anda minta sudah siap. Cahaya API menerangi langit dan bumi. Mantra. Dewa pelindung memberimu kelimpahan panen. Mantra. Sayang, nenek akan mendoakanmu. Mantra. Cara anak ini mendoakan. Ternyata sama persis dengan yang dilakukan nenekku dulu. Cucumu ini tidak berbakti. Selama 10 tahun, aku tidak bisa merawatmu. Termala Azamat Palendang ini akan melindungimu agar selalu sehat dan bahagia. Hilang 10 tahun, menderita di luar. Tapi anak ini tidak mengeluh sedikit pun. Terlihat karakternya luar biasa. Anak yang akan sukses besar. Baik. Azimat keberuntunganmu ini. Kakek terima. Nak, kakek juga akan memberimu hadiah balasan. 10% saham keluarga Wijaya. Semua ini sekarang menjadi milikmu. Terima kasih. Bapak, ini kan 10% saham. Aku saja, ahli waris keluarga Wijaya, cuma punya 15% saham. Bagaimana bisa Bapak dengan mudah memberikannya pada seorang anak? Bapak. Putri saja tidak punya. Putri bukan garis keturunan keluarga Wijaya. Lihatlah Ayu. Lalu lihatlah kalian. Seorang ahli waris keluarga Wijaya. Bahkan tidak sebanding dengan seorang anak. Dan kamu, sebagai pamannya. Duduk saja tidak sopan. Sungguh keterlaluan. Paman Rizky. Itu kamu? Ayu. Karena kamu sudah kembali. Maka hari ini, ikutilah ayahmu pulang. Kenapa? Putri, sayang. Kamu harus bersabar dulu beberapa hari. Nanti, kalau ayah berhasil merebut saham di tangannya, kita akan usir dia keluar. Kekek. Aku ingin ganti waliku. Apa? Kamu, mau ganti dengan siapa? Dia. Rizky Pratama. Aku. Apa katamu? Kamu mau ganti wali? Aku mau dia jadi waliku. Aku. Gadis kecil ini memang lucu banget. Tapi aku, Pangeran Rizky, sudah hidup bebas setengah hidupku. Kalau aku mengakui anak ini, bukannya jadi terikat? Rizky setiap hari, cuma balapan atau main bola. Kalau kamu pilih dia, jangan sampai menyesal nanti. Bapak sudah kasih Ayu 10% saham. Kalau dia disuruh jadi anak adikku, itu kan jelas-jelas mau menjadikan adikku sebagai ahli waris perusahaan? Lihat saja dia sekarang seperti apa. Masa dia bisa jadi ahli waris? Diam. Rizky memang suka sembrono. Siapa tahu setelah mengasuh Ayu, dia bisa sedikit berubah. Nak, pamanmu itu memang agak tidak bertanggung jawab. Kamu yakin mau pilih dia jadi walimu? Yakin. Kamu cuma punya waktu 3 detik. Mau jadi waliku atau tidak? Aku sih nggak mau. Aku umumkan. Mulai sekarang, Ayu Lestari dan Rizky Pratama secara resmi menjadi ayah dan anak perempuan.
Aku protes. Kapan aku bilang mau mengasuhnya? Protes ditolak. Sekarang juga, bawa Ayu pulang. Jaga baik-baik. Kalau tidak, tongkat golf dan motormu itu akan aku buang semua. Jangan. Aku urus deh. Dasar gadis kecil, aku peringatkan kamu. Paman di kehidupan ini, benar-benar, si iblis yang sembrono. Aku harus membenahinya. Membuatnya jadi pahlawan sejati, dan menginjak-injak budi Santoso. Dasar kamu, gadis kecil. Aku tadi bilang setuju. Cuma buat ngibulin aja, hanya taktik Pak Wijaya, untuk mengulur waktu. Kamu kan anaknya kakak laki-lakiku, seharusnya cari dia. Anak kedua itu kan playboy terkenal. Mana mungkin dia nurutin perintah Dengani kelas. Dia aja nggak tahu anak kedua tinggal di mana. Kayaknya mau tidur di jalan nih. Era berat daya. Bapak. Aku akan dengar kata-kata Bapak. Nggak akan ikut campur urusan keluarga kakakku. Jadi soal anak cewek itu, aku nggak akan izinkan dia masuk ke rumah. Tuan muda kedua, ada anak kecil di depan pintu. Katanya dia anakmu. Minta kamu buka pintu. Dia cuma anak kecil, gimana bisa nemuin rumahku? Pasti Pak Wijaya yang ngirim dia ke sini. Lepasin Dafu dan yang lain. Teror dia biar pergi. Tuan muda, dia kan masih anak-anak. Gimana kalau dia jadi ketakutan? Anak kecil paling jago ngerepotin. Apalagi dia anaknya tuan muda pertama. Jangan-jangan dia dikirim buat ngawasin tuan muda kedua. Nanti tuan muda kedua ya ditekan. Tuan muda kedua, serahkan saja urusan ini padaku. Aku jamin bakal bikin dia kabur. Cepat pergi. Kira-kira pagar basai bison jahalan aku. Ha. Anak Lia. Anak tuan muda kedua, cuma boleh lahir dari aku. Jadi hari ini, aku harus usir kamu. Aduh. Buka pintu saja lama banget. Tuan muda kedua, gawat. Tuan muda lagi di dalam, di toilet. Ada APA, apa anak kecil itu udah nangis ketakutan, minta aku anterin dia cari orang tuanya. Wahahaha. Kamu tahu tidak, saat orang lagi di toilet, itu rentan banget. Terrace, ini rumahku. Gimana kamu bisa masuk? Di dunia ini, asal aku mau pergi, nggak ada tempat yang nggak bisa aku datangi. Lagipula, sekarang aku anakmu. Tentu aja boleh masuk. Dasar cewek kecil. Udahlah, aku nggak mau berdebat sama kamu. Semuanya. Kasih waktu 10 menit. Buang barang-barang Paman Rizky ini. Semuanya. Kami harus dengerin kamu berdasarkan apa? Karena aku putri sulung keluarga Wijaya. Ini villa keluarga Wijaya. Aku tetap berhak memecat kalian. Nona Ayu. Kami langsung kerjain. Ini nih. Itu. Nona Ayu. Ayam jago ini gimana? Wah, wangi banget. Tent Lu, ada makanan enak. Kok nggak bilang-bilang? Paman Rizky.
Koba. Paman Rizky. Panggilan ini. Kayaknya aku pernah dengar di mana ya. Udahlah, nggak usah dipikirin. Sapayam ini. Enak banget ya. Ayah, ayam kampung di belakang rumah. Memang gemuk dan enak. Kamu masak Jenderal Perkasaku. Aku. Ayam jago yang kubeli 800.000 rupiah itu, Malakamo. J. Dickensup. Jenderal Perkasaku. Tadi kamu yang paling lahap makannya. Kamu. Baiklah. Aku nggak mau berdebat sama kamu. Kalau mau jadi anakku, harus penuhi 3 syarat ini. Pertama, jangan cengeng. Kedua, jangan berisik. Ketiga, dan yang paling penting, jangan sentuh barang-barang kesayanganku. Mengerti? Kalau begitu, aku juga punya 3 syarat. Pertama, pulang sebelum jam 12 malam. Ha. Kedua, jangan merekakatau minum alkohol. CH. Ketiga, harus selalu bisa aku hubungi. Ha. Dasar anak kecil, kamu masih kecil, kok urusannya banyak banget. Aku kasih tahu, Ji Zhongcheng, orang yang bisa mengatur aku. Belum lahir. Sudah lahir. Ada di depanmu. CH. Buliu. Sudah larut malam. Nona Ayu harus tidur. Jangan sampai dia ganggu aku main bola. Baik, Tuan Muda. CH. Nona Ayu, udara sudah dingin. Mari kita kembali ke kamar untuk tidur. Sekarang, meski kamu kejar, juga nggak akan bisa menyusul Tuan Muda kedua. Bisa. Cuma butuh 3 detik. Aduh. Suara lonceng dari mana sih? Apa aku berhalusinasi? Kamu lagi cari aku? Aduh, hantu. Ayu Lestari. Ayu Lestari, kamu berani bekerja sama dengan bodyguard untuk mengerjai aku? Turun sekarang. Sekarang pukul 8 malam. Pukul 8. Oh, sekarang kan waktu tayang film kartun. Kamu, mau aku pulang untuk menemanimu nonton? Rizky Pratama. Kamu sedang di puncak masa muda. Aku ingin kamu dalam 1 bulan menguasai semua informasi bisnis. Grup Cheng. Dasar anak kecil, kamu mau aku memperebutkan posisi ahli waris keluarga itu? Menurutmu aku bisa menang? Bisa menang atau tidak, harus dicoba dulu. Lagi pula, hanya dengan menjadi kuat sendiri, baru bisa melindungi orang yang ingin dilindungi. Kalau terus-terusan menghadapi anak kecil ini, malam mingguku akan berakhir. Sudahlah, hadapi dia dulu. Hahaha, kata-katamu bagus. Lihat. Sekarang jarak ke pukul 12, masih 4 jam lagi. Ayah janji padamu, sebelum pukul 12, pasti pulang, ok? Segala sesuatu yang terburu-buru tidak akan tercapai. Jangan terlalu menekan ayah playboy ini. Baiklah. Sekarang pukul 12. Bulletin Pilean. Telepon ayah untuk pulang.
Nona Ayu ini. Kami tidak berani mencampuri urusan Tuan Muda. Nanti kalau dia marah besar, kami semua akan dipecat. Kalau begitu, kalian sekarang juga bisa angkat kaki pergi. Sorot mata yang menakutkan seperti ini kok bisa muncul pada seorang anak. Aku telepon. Aku akan telepon Tuan Muda sekarang. Halo, Ada APA, sedang main biliar. Rizky Pratama. Sekarang, pukul 12:01. Kamu melanggar kesepakatan kita. Terus mau apa? Mau apa lagi? Aku lagi sibuk. Malam ini masih ada 3 pertandingan. Kalau ayah tidak pulang, maka aku akan mencarinya sendiri. Bapak, ini guci biru putih yang saya dapat minggu lalu. Bagaimana menurut Bapak? Silakan nilai. Pak Wijaya, ada masalah. Katanya Nona Ayu sendirian, membawa tongkat biliar Paman Rizky. Mau menghajar Paman Rizky. Apa? Ini kan benar-benar keterlaluan. Adegan spektakuler seperti menghajar Rizky Pratama. Harusnya dilakukan di hadapanku. Sayang sekali, sekarang sudah terlalu malam. Tidak bisa melihatnya. Aku tidak percaya, si anak liar itu bisa mengatasi si berandal Rizky Pratama. Kak Rizky, anak barumu ini cukup manja ya padamu. Sepertinya, si pangeran kita yang dulu suka bersenang-senang, sebentar lagi akan berubah menjadi budak anak perempuan. Wah, berarti kamu tidak paham. Kak Rizky ini sudah terbiasa hidup bebas. Bahkan Pak Wijaya saja tidak bisa mengendalikannya. Apalagi seorang anak kecil. Mungkin membuat Kak Rizky khawatir. Iya kan, Kak Rizky? Betul. Si gadis kecil itu baru masuk sudah mau mengatur-aturku. Aku sudah pusing setengah mati. TAPI. Hari ini, aku sudah memberinya pelajaran yang keras. Sekarang dia padaku, sangat memuja. Kak Rizky, kalau begitu, kalau kami mau mendidik anak nanti, harus minta saran darimu dong. Nanti cari aku saja. Aku sudah berpengalaman. Wah, Bocah imut jatuh dari langit. Tangkap bola 8 hitam dengan tangan kosong. Dasar anak kecil. Dasar anak kecil. Larat malam bag ini kamu tidak tighter. Lari ke sini buat apa? Halo, para paman. Namaku Ayu Lestari. Baru saja menjadi anak Rizky Pratama. Hari ini, bisa dibilang pertama kali kami bertemu. Untuk kalian, aku bawa sedikit oleh-oleh. Kak Rizky, anak kecilmu ini cukup sopan ya. Nak, kamu bawa apa? Untuk paman-paman? Ini adalah oleh-olehku untuk kalian. Kalau nanti, ayo, lewat jam 12 belum pulang, maka nasib kalian akan sama seperti bola ini. Kalau nanti, Papaku, belum pulang lewat jam 12, maka nasib kalian akan sama seperti bola ini. Ini, dia punya kekuatan super ya. Yan G, cepatlah pulang sama putrimu. Bola bisa hancur, tapi kami tidak boleh hancur. Cepat sekali kalian berkhianat. Dasar opportunities. Dasar anak kecil. Aku peringatkan kamu. Kalau berani macam-macam dan gengku, kamu sudah salah orang. Hari ini, biar aku mati sekalipun, tidak akan ikut kamu pulang.
Kamu tidak terima? Kalau begitu, ayo kita bertaruh. Bertaruh? Mau taruhan apa? Bertaruh soal yang paling kamu kuasai. Failure. Wahahaha. Baik. Dasar anak kecil, kamu tahu cara main biliar? Masih ada waktu untuk menyerah sekarang. Tadinya tidak bisa, sekarang sudah bisa. Kamu duluan. Oak. Kalau kamu kalah, jangan bilang aku mengganggu anak kecil. Cek. Ayo kita tambah taruhannya. Kalau kamu kalah, aku akan mengurungmu di ruang gelap selama sehari semalam. Seperti ini pasti bisa membuat si bocah ini kabur ketakutan. Duh, nona kecil, janganlah sok jago. Bapakmu tahun lalu pernah menang lomba. Kamu mau adu ini dengannya? Tidak mungkin menang. Baik. Aku setuju. Ini bola mutiara yang biasa aku mainkan dari kecil. Kok beda ya? Dasar anak kecil. Kalau mau mengaku kalah sekarang, masih ada waktu. Aku ini orang besar, nggak akan dendam sama orang kecil. Jadi kamu nggak akan kukenai hukuman masuk ruang gelap. Nona Ayu, kamu benar-benar mau adu ya? Masa kamu bisa menang lawan si tuan muda? Percayalah padaku. Wah, anak 10 tahun bisa masuk satu tembakan langsung. Apa yang perlu diseraki? Anak kecil ini cuma lagi dapat periode keberuntungan pemula aja. Sekarang aku akan tunjukkan pada kalian semua apa artinya dewa bola yang tak terkalahkan itu nggak boleh diganggu. Wah, mantap nih bolanya. Memang jagoan si Bang Yan. Memang jago Bang Yan. Luar biasa, Bang Yan. Bang Yan, tembakanmu tadi, keren banget. Duh, nona kecil. Bapakmu sekarang cuma tinggal satu bola lagi. Permainan ini harus memasukkan semua bola, baru bisa menang. Tapi sekarang, kamu masih punya 6 bola. Aku sarankan kamu. Lebih baik jangan adu sama bapakmu. Nggak mungkin menang. Dasar anak kecil, jangan salahkan aku nggak kasih tahu dari awal. Periode keberuntungan pemulamu nggak akan bertahan lama. Kamu cuma masuk satu bola sekali tembak, tapi selanjutnya kamu masih harus memasakin 6 bola lagi. Kamu sudah nggak punya keberuntungan lagi. Keberuntungan? Aku nggak pernah mengandalkan itu. Sudah sampai saat ini, anak kecil masih aja keras kepala. Nanti kalau dia kalah, repot kalau sampai nangis. Ya ampun, Nona Ayu benar-benar berhasil membawa pulang si berandal itu. Bulyu, bagaimana caranya Nona Ayu bisa membawa pulang si tuan muda? Dengan merengek dan menangis? Nggak. Nona Ayu adalah anak paling berwibawa yang pernah kulihat.
Kak Yan. Mengalah saja. Aku, orang paling nakal di Jiangcheng ini, ternyata kalah dari seorang gadis kecil. Kalau ini sampai tersebar, reputasiku bakal hancur. Bapak, masih ingat janji Bapak? Kalau kalah, Ingat, aku kalah. Aku akan menuruti semua perintahmu. bagus. Mulai besok, Bapak akan kubaharui. Celerang main, malah harus main. Paling-paling pulang sebelum jam 12, biar si gadis kecil nggak bisa ngomong apa-apa. Jam 11:58, aku kan nggak pulang lewat dari jam 12. Coba lihat dulu, si gadis kecil lagi ngapain. Tenang saja, Bu Liu. Aku dengan sukarela mengakui Tuan Muda Cheng sebagai Bapak. Kalau begitu, apa Nona Ayu mau mengikuti tuan muda seumur hidup? Ini belum tentu. Maksudnya apa? Si kecil ini sudah tidak mau aku lagi. Nona Ayu, apa maksudmu ini? Sebenarnya, tuan muda tidak seburuk yang digosipkan orang. Jangan-jangan kau tidak mau mengakuinya sebagai bapak lagi? Bapak yang ada dalam bayanganku adalah pahlawan besar yang bertanggung jawab dan disiplin terhadap diri sendiri. Tapi sekarang, Bapakku hanya tahu bersenang-senang. Kalau dia terus-terusan tidak mau belajar dan tidak punya keahlian, Kota Jiang banyak pahlawan. Tunggu saja aku putuskan hubungan ayah dan anak perempuan dengannya. Lalu cari yang baru saja. Nona Ayu, makanan pagi ini semua kesukaanmu. Bibi Lu bilang, kau tidak tidur semalaman. Ada masalah apa? Kenapa matamu merah? Tidak apa-apa. Aku hanya merindukan ayam-ayamku itu. Ayam-ayam itu sangat penting bagimu? Mereka hanya membuatmu lupa diri karena kesenangan. Ada waktu, main Killiar. Boleh, tempat biasa. Karena aku membunuh beberapa ekor ayam, kau marah padaku? Benar. Aku memang kesal karena kau membunuh ayam-ayamku itu. Bapak. Tuan Rizky. Ini semua salahku. Jangan salahkan Nona Ayu ya. Dia juga ingin yang terbaik untukmu. NK, ini semua karena Bapak tidak berguna. Tidak bisa menjadi seperti yang kamu harapkan. Karena kamu toh nanti juga akan memutuskan hubungan dengan Bapak, maka aku juga tidak perlu tinggal di rumah ini lagi. Nona Ayu, ini bagaimana ya? Apa kita malah berbuat salah? Bro Rizky. Kamu sudah di sini, minum-minum 2 jam. Kami jadi tidak bisa main biliar. Kamu sebenarnya memanggil kami, untuk apa? Putriku tidak mau aku lagi. Kamu yang belum menikah, mengerti tidak? Bukan, Bro Rizky. Bukannya itu bagus, karena sekarang tidak ada yang membatasi kamu lagi. Kita bisa seperti dulu lagi, terus bersenang-senang. Tapi entah kenapa, di dalam hatiku, terasa sangat sedih. Jangan minum lagi, Bro Rizky. Kalau begitu, kenapa putrimu ingin memutuskan hubungan denganmu? Dia bilang, dia ingin mencari seorang pahlawan untuk jadi ayahnya. Sedangkan aku, hanyalah sirang yang tidak punya prestasi apa-apa. Bro Rizky, jujur saja sama aku. Apa kamu benar-benar ingin putrimu menemanimu? Tentu saja ingin. Bisa punya seorang anak perempuan yang lucu seperti itu. Betapa bahagianya. Bro Rizky, kalau kamu sangat ingin putrimu tinggal bersamamu, cobalah jadi ayah yang baik.
Siapa tahu ada kejutan yang menyenangkan. Ibu, Rizky, keluarga Wijaya itu rumit. Bukan tempat yang bisa kita masuki. Ibu tidak ingin kamu berebut harta warisan. Ibu hanya ingin kamu hidup dengan aman dan bahagia. Mengerti, Ibu. Tapi aku hanya ingin jadi playboy. Kenapa? Bro Rizky. Menurutku putrimu sangat ingin kamu mengelola perusahaan. Sudahlah, sudah lewat. Kalau pulang terlambat, Ayu akan khawatir. Bro Rizky. Ini baru jam 10. Mungkinkah Bro Rizky benar-benar berubah karena putrinya? Nona Ayu, ayam ini susah payah dimasak. Kenapa kamu beli 2 lagi? Kamu tidak tahu, ayam ini adalah kunci untuk membuat tuan muda menjadi lebih serius. Tidak apa-apa. Semuanya sudah aku atur. Ayu. Bapak, Kok sudah pulang cepat sekali? Ayu, kamu sedang apa ini? Aku bunuh 2 ayam Bapak. Sekarang mau ganti. Bapak, apa Bapak tidak suka 2 ayam yang kubeli ini? Ayam seperti punyamu itu susah dicari. Aku sama sekali tidak bisa mendapatkannya. Kalau aku saja yang hidup sembarangan seumur hidup, ya sudah. Tapi sekarang ada si kecil ini, tidak bisa biarkan dia ikut aku menderita. Bagaimanapun juga, harus bisa memberinya perlindungan. Ayu, aku sudah putuskan. Aku akan belajar dengan sungguh-sungguh, memperebutkan posisi ahli waris, menjadi ayah seperti yang kamu harapkan, dalam hatimu. Aku sudah tahu. Aku, Ayu Lestari, tidak salah menilai orang. Kamu lihat dulu yang ini. Ini akan sangat membantumu. Bapak, ini juga kamu lihat. Semua ini kamu pelajari. Ini adalah bagian struktur organisasi perusahaan. Belajarnya bagaimana? Tanya saja apa saja. Baik. Kalau begitu aku tanya. Grab Cheng, kenapa bisa sampai merosot? 3 tahun lalu. Ayo. Menyerahkan perusahaan ke kakak sulungku, Budi Santoso, ingin mengembangkan proyek baru di bidang farmasi. Dia nekat investasi dengan aset 2 miliar. Setelah investasi gagal, perusahaan rugi parah. Lalu mulai proyek manufaktur cerdas. Bagus. Kalau begitu aku tanya lagi. Bagaimana cara membuat grup ini kembali mengembangkan farmasi? Saat ini perusahaan masih dipegang ayahku, dan kakak sulungku. Meski aku ingin melakukannya, aku tidak punya wewenang untuk ikut campur. Tidak, yang kita butuhkan adalah sumber daya. Ulang tahun kakek sudah dekat. Ini saat yang tepat untuk kita menjalin koneksi. Pak Huang. Wah, Tuan muda keluarga Wijaya. Ada yang bisa saya bantu? Ayah. Pemimpin aliran pengobatan itu kenal dekat denganmu, ya? Ayah. Tuan muda Wijaya, kapan kamu tiba-tiba punya anak perempuan? Ini anak perempuan kakak, selang saya. Terpesona oleh bakat saya yang luar biasa, lalu mengakui saya sebagai ayahnya. Oh ya, Pak Huang, saya datang ke sini kali ini sebenarnya ingin meminta sebatang ginseng berumur 1000 tahun sebagai hadiah ucapan selamat. Ada tidak? Ginseng 1000 tahun. Tak disangka, kamu si playboy ini masih bisa memikirkan untuk memberi hadiah ulang tahun pada ayahmu. Yang ini kurang istimewa. Saya mau yang di sebelah itu. Ini adalah Raja Ginseng berumur 1000 tahun. Tidak dijual, tidak dijual. Ini adalah harta karun andalan saya.
Pak Huang, jangan pelit dong. Ayu saya ini jarang sekali menginginkan sesuatu. Kazianila Jia. Berapapun harganya kami bayar, tidak akan menawar. Nona Castle. Teknik mengetuk jiwa dengan seruling tulangmu ini. Jangan-jangan, kamu ada hubungannya dengan Dewi Shaman yang legendaris? Bagaimana kamu mengetahuinya? Saya adalah keturunan cabang dari Dewi tersebut. Aniarla. Medali pengenal keturunan yang diwariskan. Jangan berisik. Hamba paham. Raja Ginseng 1000 tahun ini, pada dasarnya memang disiapkan untuk orang yang beraura spiritual. Hari ini, ia bisa dipersembahkan kepada Dewi, juga merupakan keberuntungannya. Sudah kubilangkan, Ayu, gelar ayahmu sebagai playboy nomor 1 di negeri ini, bukanlah tanpa alasan. Kemanapun pergi, selalu seperti mesin pengumpul penggemar. Pak Huang itu salah satu penggemar saya. Dia khusus memberimu ginseng ini, sebagai hadiah perkenalan. Benar kan? Ayo, kalau kamu mau sesuatu, langsung bilang saja pada ayah. Penggemar ayah akan mengaturnya untukmu. Wah, ayah hebat sekali. Penggemar sampai mau memberi ginseng semahal ini. Tentu saja, lihat dong, ayahmu ini siapa? Kenapa sih? Bapak mau memberikan 10% saham kepada Ayu Lestari, si anak ketiga itu, bahkan dijadikan anak oleh Rizky, putrinya. Sekarang dia dapat tambahan kekuatan cuma-cuma. Bapak pasti sudah dibutakan oleh Rizky, dimanjakan terus. Putri kita. Jolbipaam daripada AYQ Lestari. Ratusan kali lipat. Bapak kan memang tergila-gila dengan budaya syaman. Aku sengaja cari grup opera. Untuk besok di pesta keluarga. Tampilkan tarian pengusir roh jahat. Kita bilang saja Ayu Lestari adalah makhluk kotor yang menarik energi negatif. Pesta ini sebentar lagi akan dimulai. Kok belum kelihatan? Adik kedua datang? Katanya si adik kedua ini baru saja mengakui anak perempuan dari desa. Jangan-jangan dia malu untuk datang? Tuan kedua keluarga Wijaya. Nona Ayu sudah sampai. Orang ini adalah Rizky. Manusia dinilai dari pakaiannya, kuda dinilai dari pelananya. Kalau dilihat sekarang, dia lebih mirip ahli waris keluarga Wijaya. Ini seperti orang yang berbeda. Budi. Jangan-jangan dia benar-benar ingin bersaing denganmu untuk posisi ahli waris grup Wijaya? Tampon itu bu apa? Cuma kulit luarnya saja. Bisa bikin apa? Belum tentu. Dengan Banchuengku. Pasti kamu yang akan gagal terpilih. Anak ketiga, kamu. Semoga kakek, panjang umur dan sehat selalu, diberi umur yang panjang. Bapak, cepat beri salam ke kakek. Anak durhaka ini saja tidak mendengarkan ucapanku. Mana mungkin mau mendengarkan ucapan seorang anak perempuan. Bapak. Selamat ulang tahun. Dia benar-benar memberi salam hormat padaku. Di hari ulang tahun ini, mari kita persembahkan hadiah. Saya persembahkan padang kuda emas. Semoga Pak Wijaya diberi kebahagiaan seluas samudera dan umur panjang setinggi gunung. Saya persembahkan giok rui. Aku dan Bapak mempersembahkan 1 akar ginseng berumur 1000 tahun untuk kakek. Semoga kakek sehat selalu dan panjang umur. Apa itu ginseng berumur 1000 tahun? Menurutku, ini pasti palsu. Benar, Bapak. Selain ketua sekte pengobatan, Pak Huang, sekarang mana ada yang asli lagi? Ginseng berumur 1000 tahun. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Kek, ada satu hal yang membuat cucu perempuanmu merasa aneh. Selama bertahun-tahun ini, Paman Rizky terobsesi dengan biliar. Mana ada uang untuk membelinya? Ginseng berumur 1000 tahun.
Jangan-jangan ingin meracuni kakek, Untuk Barabut Warizon. Berdasarkan pengamatanku belakangan ini, Bapak sangat membenci orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan warisan. Ginseng ini memang bukan dibeli dari Pak Huang. Ini hadiah dari beliau untukku dan Ayu. Wah, beraninya kamu. Pak Huang bisa memberikan ginseng berumur 1000 tahun kepadamu. Panggil orang. Bawa hukum keluarga. Bawakan tongkat kayu persik yang bertuliskan mantra syaman. Itu. Bapak benar-benar tidak percaya padaku? Mana mungkin aku membawa ginseng palsu untuk menipu Bapak? Dasar tidak berguna. Kamu sudah berapa kali menipuku? Tanganku kenapa tiba-tiba tidak bisa digerakkan? Ayahku sebenarnya melakukan kesalahan apa, sampai harus dihukum dengan hukum keluarga? Anak kurang ajar ini memberikanku ginseng palsu. Jelas-jelas ingin mengambil nyawaku. Setelah aku mati, agar bisa mewarisi hartaku. Cucu perempuanmu jamin, ginseng ini asli. Jamal, kamu jamin pakai apa? Ginseng ini adalah hadiah dari ketua sekte pengobatan, Pak Huang, untukku dan ayahku. Usia masih muda, tapi mulut penuh kebohongan. Ketua sekte pengobatan statusnya sangat terhormat. Mana mungkin memberikan ginseng yang sangat berharga ini kepada kalian. Sudah, jangan bicara lagi. Panggil orang. Bawa anak durhaka ini. Keluarkan dari sini. Bawa keluar anak durhaka ini. Usir dia dari sini. Kalian tak perlu mengusir kami. Kami akan pergi sendiri. Nah, ayo kita pergi. Aku mau bertaruh dengan kalian. Kamu mau bertaruh apa denganku? Aku bertaruh bahwa ginseng ini asli. Bertaruh harus ada taruhannya. Kamu cuma anak desa. Kombong, mau pakai apa untuk bertaruh? Pakai semua sahamku dan Bapak di perusahaan. Baik. Aku terima taruhanmu kalau kamu kalah. Silakan semua. Saham atas namamu, ke Putri. Kalau aku menang, kamu harus menyerahkan semua saham atas namamu ke bapakku. Sayang, Camus. Kenapa? Kalian takut? Hahaha. Apa yang kutakutkan? Semua tamu yang hadir hari ini adalah saksi. Aku terima taruhanmu. Aku akan segera memanggil ahlinya untuk memverifikasi keaslian ginseng ini. Tidak perlu. Ketua Asosiasi Medis segera tiba. Ketua Asosiasi Medis sangat terhormat. Maza, bisa datang sesukamu? Ketua Asosiasi Medis, Pak Huang, tiba. Pak Huang benar-benar datang. Aduh, saya tidak tahu kedatangan Pak Huang. Saya tidak sempat menyambut. Ini semua berkat cucumu yang baik. Dia yang sengaja mengundang saya untuk menghadiri pesta ulang tahunmu. Oh iya. Ya, juga khusus datang ke tempat saya, mencari ginseng berumur 1000 tahun untukmu. Sudahkah kamu menerimanya? Apa? Ginseng itu ternyata asli? Sudah diterima. Itu, baru saja. Saya sedang memuji cucu saya. Pak Wijaya. Cucu perempuan kecilmu ini nanti pasti akan luar biasa. Kamu harus lebih memperhatikannya. Dia pasti bisa membawa keuntungan untuk grup Wijaya. Terima kasih. Untunglah hukuman keluarga tadi tidak jadi dijatuhkan. Kalau si Ayu kecil itu mengadu, bisa-bisa kita benar-benar menyinggung Pak Huang. Tidak, aku tidak boleh membiarkan anak desa yang liar ini mencuri perhatian dariku. Kakek, Putri juga punya hadiah ulang tahun untuk kakek. Oh, hadiah apa yang mau kamu berikan padaku? Saya tahu, kakek selalu menyukai para shaman. Jadi, saya dan Bapak sengaja mencari keturunan Dewi Suci. Malam ini, dia akan menampilkan tarian pengusir roh jahat di pesta untuk menghilangkan sial dan membawa keberuntungan bagi kakek. Tarian pengusir roh jahat, mungkin ini ditujukan untukku. Bapak, beberapa master ini adalah keturunan sang perawan suci. Saya sengaja mengundang mereka untuk memberi selamat ulang tahun pada Bapak dan untuk mengusir roh jahat. Katanya, mereka bisa mendeteksi makhluk kotor yang bersembunyi di rumah untuk melindungi keluarga Wijaya. Baik sekali niatmu. Tapi, untuk urusan mengusir roh jahat ini, jangan sampai mengganggu tamu-tamu. Tenang saja kakek, mereka tahu batasannya. Ayu Lestari.
Sebentar lagi kamu akan dianggap sebagai makhluk kotor dan dibongkar. Sekarang lihat saja, kamu pasti akan diusir dari keluarga Wijaya. Beberapa orang ini punya niat jahat. Apa perlu ayah membantumu mengusir mereka keluar? Tidak perlu, ayah. Lihat saja nanti. Ada orang-orang yang paling suka main pedang di depan Guan Yu. Bahaya. Dia adalah makhluk kotor pemanggil roh jahat. Jika tetap tinggal di sini, keluarga Wijaya pasti akan tertimpa malapetaka. Apa? AYQ. Ayu, bagaimana mungkin kamu adalah makhluk kotor? Cepat pergi dari keluarga Wijaya. Jean Gansé la Cacan Semuauran. Orang desa memang tidak membawa keberuntungan. Cepat pergi. Apa yang kau omongkan itu? Kamu. Ayu, kami baik-baik saja. Berani-beraninya kalian memfitnahnya. Jika makhluk kotor ini tidak disingkirkan, keluarga Wijaya tak akan pernah tenang. Dengan kemampuan setengah-setengahmu ini, berani-beraninya mengaku sebagai keturunan sang perawan suci? Kalian bilang tadi, siapa yang kotor? Kenapa kalian sujud ke dia? Dia cuma anak kampung, Yongliar. Apa kalian udah terima barang darinya? Jadi di sini kuma pura-pura? Topeng yang dia pakai adalah pusaka dari garis keturunan Syaman. Hanya perawan Syaman yang akan memakainya. Bapak ini, bagaimana bisa? Bukannya mereka bilang bisa mengusir Ayu keluar, kok jadi? Kalian para penipu. Sudah dibayar tapi nggak kerja. Malah pura-pura kesurupan di sini. Nggak takut aku lapor polisi? Lapor kalian menyebarkan tahayul. Saya sudah mempelajari roh leluhur Syaman dan budaya masyarakat selama puluhan tahun. Adik kecil ini memang membawa aura roh leluhur Syaman yang serupa dengan garis keturunannya. Sedangkan mereka ini, aturan dasar Syaman aja, nggak ngerti, masa mau ngusir roh jahat? Ayu, kamu paham soal ini? Sedikit-sedikit. Dengar nggak? Ayu, di keluarga kami paham banyak hal loh, sedangkan kalian nyewa penipu buat fitnah dia. Apa niat kalian sebenarnya? Aku cuma pengen bantu Bapak ngusir roh jahat dan minta berkah. Aku juga nggak tahu kalau mereka penipu. Karena bilang mau ngusir roh jahat dan minta berkah, maka aku akan tunjukkan apa itu ritual doa yang sesungguhnya. Cuma belajar sedikit-sedikit saja. Sok-sokan apa sih? Kekek, jimat pemberkatan ini, kalau dibawa bisa melindungi keselamatan, mengusir aura-aura yang kacau. Bagus. Kakek terima. Ayu, dulu kakek, sungguh meremehkanmu. Budi, lihat perbuatanmu, berani-beraninya mengundang penipu, untuk memfitnah Ayu kami, bahkan mau mengusirnya. Bapak, saya tahu salah. Saya juga tidak tahu kalau mereka penipu. Saya juga korban. Kakek, meskipun orang-orang itu penipu, tarian yang Ayu Lestari tampilkan, belum tentu asli juga kan? Nona kecil, ini Langkah tarian roh Syaman dan teknik pemberkatannya, semuanya bernuansa warisan kuno. Beberapa peneputari, bahkan 10.000 darinya pun tidak ada. Pak Wijaya, cucu perempuan Anda ini, sungguh berbakat. Bisa membuat semua orang memahami, Bedaya Daras Susi Shaman adalah kehormatan dan tugas suci saya. Master Liu dan Pak Huang, sama-sama bilang Ayu berbakat. Sepertinya menyerahkan 10% saham itu ke tangannya adalah pilihan yang bijak. Saya pasti akan membimbingnya dengan baik. Sudah kubilangkan,
Ayu dari keluarga kami. Hebat ya, barusan masih ada yang bilang, kalau Ayu kami dari desa, tidak tahu aturan. Sekarang tahu kan? Ini namanya benar-benar punya kemampuan. Kakek, Tarian Pemberkaten Dara Susi ini. Apakah kakek suka? Suka dong, saya sangat suka. Kalau begitu kapan saham paman bisa diserahkan ke ayah saya? Ini, Kalau begitu kapan saham paman tertua akan diserahkan ke bapak saya? Betul, Pak. Jangan gara-gara kejadian kecil putri ini, lalu janjinya terlupakan. Pak Huang sendiri sudah membuktikan, ginseng berumur 1000 tahun ini asli. Ayu, ini, taruhannya terlalu besar. Bagaimana kalau kita ganti yang lain? Pak, bagaimana bisa Bapak tidak menepati janji? Kakek, hadiah apapun dari kakek cucu pasti suka. Sepertinya, agar bapak bisa menjadi ahli waris keluarga Wijaya, masih perlu menempati posisi yang lebih penting di hati kakek. Budi Santoso, sebaiknya jangan sampai aku menemukan kesalahanmu. Hari ini, Ayu telah mengharumkan nama keluarga Wijaya. Kakek berencana memberikan perkebunan di selatan kota yang bernilai 1 miliar untukmu. Wah, 1 miliar. Pak Wijaya benar-benar dermawan. Terima kasih, kakek. Saya akan terus berusaha bekerja untuk grup Wijaya. Walaupun tidak mendapat saham kakak tertua, tapi Pak Wijaya ini jarang-jarang juga dermawan. Kakek, untuk pesta ulang tahun kakek kali ini, bapak juga sudah mempersiapkannya lama. Cucu berani meminta, mohon kakek juga memberikan sesuatu untuk bapak. Rizky, kamu kebagian untung karena anakmu. Untuk sementara, aku akan mengembalikan jabatanmu di perusahaan. Kedepannya, kamu harus belajar dengan baik tentang manajemen perusahaan. Hari ini, aku akan membawamu untuk menemui orang-orang, tambah pengalaman. Ayo. Anak kandungmu itu, kemampuannya tidak main-main. Bisa membuat Pak Wijaya mulai memperhatikan pangeran kedua. Kerasa tidak lama lagi, pangeran kedua Wijaya akan melampauimu. Tak disangka Pak Wijaya mengizinkan Rizky Pratama kembali masuk ke perusahaan. Keberuntungannya terlalu bagus, ya? Bapak sampai tidak peduli dengan reputasi perusahaan. Kamu masih berpikir dia masuk ke inti perusahaan hanya karena keberuntungan? Mungkinkah karena Ayu Lestari? Sejak Ayu Lestari kembali, Pertama-tama Diamant Gambil. 10% saham, lalu dia mendekati. Ketua Yimen dan Master Liu. Sekarang dia membantu Rizky masuk ke manajemen inti. Dia tidak boleh lagi tinggal di dekat adikmu. Kalau tidak, dia akan jadi masalah besar nanti. Tapi kita sudah memperlakukannya seperti itu sebelumnya. Apakah dia mau kembali? Bagaimanapun juga, dia adalah darah dagingmu sendiri. Bicaralah yang baik-baik. Hatinya pasti luluh, dan dia akan ikut kamu kembali. Baik, aku akan segera mengurusnya. Tuan muda, akhirnya kamu pulang. Beberapa hari ini kamu tidak di rumah. Nona Ayu sangat merindukanmu, sampai terus menangis. Ayu bisa menangis? Pasti dia sangat merindukanku. Ayu, apa kamu rindu pada ayah? Ayu, kenapa kamu melihat proyek perusahaan yang lama? Itu sudah tidak berguna lagi. Kakek bilang, hanya dengan banyak terlibat dalam proyek, baru bisa menghadapi krisis mendadak di perusahaan. Tapi ada banyak hal yang tidak aku mengerti. Ayah, Kamu kan hebat. Bisakah kamu menjawab pertanyaanku? Bapak kan hebat. Bisa nggak bantu aku jawab pertanyaan? Ayu jadi lucu banget begini. Dia jarang banget minta tolong ke aku. Aku harus tunjukkan kemampuan. Pasti dong. Tenang aja, Ayu. Ada masalah APA. Bapak yang urusin. Ternyata benar. Bapak lebih lunak kalau dimintai baik-baik. 2 tahun lalu, kenapa perusahaan memutuskan untuk melepas properti senilai 100 juta dan malah menginvestasikan 1 miliar untuk membeli sebidang tanah kosong? Pertanyaan yang Ayu tanyakan waktu itu, semua ada di ringkasan proyek. Tapi proyek-proyek ini, aku nggak pernah ikut sama sekali. Ayu,
Gimana kalau bapak carikan curses untuk kamu? Kalian mau apa? Kakak, bagian mana yang nggak ngerti? Bisa tanya ke Mama. Mama kan dokter keuangan. Kalau kakak pulang ke rumah, nggak perlu lagi ikut kursus apa-apa. Iya, Ayu. Mama hari ini datang untuk menjemputmu pulang. Apapun yang nggak kamu mengerti, Mama bisa. ajarin kamu kapan saja. Aku pura-pura nggak ngerti. Cuma supaya Bapak belajar dengan serius. Ngapain kalian ikut campur? Oh, gitu. Ternyata kalian mau merebut Ayu. Pergi sana. Jangan harap bisa merebut anak kesayanganku. Bapak takut sekali. Kalau aku pergi, ini bisa dimanfaatkan. Nggak usah, bapakku juga bisa. Jelasin ke aku. Iya kan, Bapak? Tentu saja. Bapak paling jago soal-soal begini. Bapak beliin kamu topi shaman. Tunggu ya, Bapak ambilin dulu. Nanti Bapak jelasin semuanya dengan detail soal pengetahuan keuangan itu. Ok, tunggu sebentar ya. Ok. Bapak, aku ada hal mendesak yang mau kutanyakan. Ada apa sampai tergesa-gesa begini? Aku benar-benar ada hal yang sangat genting untuk kutanyakan. Katakanlah, 2 tahun lalu, kenapa Bapak membeli sebidang tanah kosong itu? Urusan perusahaan, kamu memang tak pernah peduli. Kalau kamu masuk ke jajaran inti, seluruh perusahaan bisa hancur. Jawab saja pertanyaanku. Kalau Bapak tidak menjawab, anakku akan direbut orang lain. Akan direbut siapa? Jangan tanya kenapa, langsung beritahu aku saja. Bukankah lebih mudah? Kakekmu waktu itu berinvestasi di tanah kosong itu untuk menjalin kerjasama dengan grup lain. Meskipun keuntungan saat ini tidak banyak, tapi dalam jangka panjang, keuntungannya sangat besar. Wah, Bapak hebat sekali. Sudah seharusnya, sebagai ayah, meskipun tidak mengelola perusahaan, tapi soal segala hal di perusahaan, semuanya aku tahu persis. Jadi, Ayu, kalau ada masalah apapun, langsung bicarakan dengan Bapak. Baiklah, masalahnya sudah selesai. Anakku akan ku kelola sendiri, tidak perlu repot-repot. Kakak kepar. Kalau begitu, aku dan adikmu akan menemuimu besok. Ayo kita pergi. Ayu, capek belajar ya? Lihat, Bapak belikan ini untukmu, topi shaman. Sakatidak. Ternyata cara seperti ini memang bisa membuat Bapak belajar dengan sekerila. Aku suka sekali. TAPI. Aku masih belum paham bagian ini. Bapak. Bapak juga menyiapkan beberapa hadiah untukmu. Tunggu Bapak, ambilkan untukmu. Bapak, kali ini serius. Kamu tulis saja, jangan pedulikan aku. Lihat baju ini. Sakatidak? Saka. Cocok sekali dipakai kamu. Masih ada masalah tadi, Bapak jelaskan ya. Oh, begitu ya. Aku mengerti. Kalau begitu Bapak, yang ini, artinya apa? Lihat Bapak ini, otak Bapak. Bapak masih punya hadiah yang sangat penting untuk kamu. Tunggu sebentar. Bapak. Kalau begitu yang ini, artinya apa lagi? Bapak ambilkan hadiah lagi untuk kamu. Barang-barang yang ada, hampir semuanya sudah Bapak berikan ke aku. Bahkan kalau kita kumpulkan bola naga, kita tetap tidak bisa memanggil Shenlong. Aduh. Ayu. Bapak perutnya kurang enak. Kamu tunggu Bapak ke toilet dulu, nanti pulang Bapak jelaskan. Tunggu ya.
Bapak. Ada apa lagi yang tidak mengerti? Sediakan ruang kantor untuk aku di perusahaan. Sekarang aku mau serius belajar cara mengelola perusahaan. Masa iya? Kamu benar-benar mau berubah? Ayah. Kalau aku tidak berubah, anakku, Ayu, bisa lari dengan orang lain. Pak Rizky, di sini kantor Anda. Bagus. Kamu boleh pergi dulu. Baik, Pak Rizky. Ayu gimana? Puas tidak? Ayu sangat puas. Mulai sekarang, aku harus belajar mengelola perusahaan dengan baik. Aku tidak boleh kehilangan Ayu. Anak ini, masa ia bisa berubah karena si Ayu ini? Sialan. Pak Wijaya malah memberikan Rizky Pratama sebuah kantor di inti perusahaan. Dasar apa dia? Berani menginjak-injak aku? Putri, cepat, bicaralah yang manis dengan ayahmu. Bapak, sudahlah, jangan marah. Bagaimana, Ayu Lestari, sama sekali tidak punya niat untuk kembali. Kakakku sama sekali tidak mau pulang. Kami bahkan diusir oleh Paman Rizky. Baiklah. Berani Mangonggu auront rompu. Besok aku akan temui Pak Wijaya. Aku pasti akan membela kalian. Hah, makan malam keluarga sebulan sekali. Berani datang terlambat. Memang sifat asli. Sulit diubah. Bapak, adikku memang selalu begitu. Kan, Bapak belum terbiasa? Hah, aku kira setelah masuk inti perusahaan, dia bisa memperbaiki diri. Ternyata tetap seperti ini. Sungguh mempermalukan wajah keluarga Wijaya. Kekek, kami terlambat datang. Bukan karena ayahku main-main. Tapi karena beliau sedang menenggeni urusan perusahaan. Sejak ayah masuk inti perusahaan, beliau tidak pernah bermalas-malasan lagi. Ini semua berkat Ayu. Ayo, cepat duduk. Bapak benar, Ayu kami memang yang paling hebat. Ayo, duduk di sini, di samping ayah. Kakak, sekarang Ayu adalah anakku. Tidak ada hubungannya lagi denganmu. Kamu. Sudah. Ayo, mari kita makan. Sekarang, setelah Rizky berubah, dia benar-benar seperti seorang ayah. YK. Dulu, Rizky mabuk dan berbuat hal yang tidak senonoh. Bukan pernah bersentuhan dengan seorang wanita? Kalau saat itu dia menikah, setidaknya sekarang sudah punya anak sendiri, kan? Jelas-jelas kamu yang sengaja menjebakku. Waktu itu aku cuma mabuk, tidak mungkin sampai melakukan hal seperti itu. Cukup, jangan bahas lagi hal yang sudah lewat. Bapak, sepertinya hal itu harus Bapak bahas. Mau tidak mau. Maksudmu apa? Rizky, sepertinya kamu belum tahu. Wanita itu sudah melahirkan anakmu. Apa katamu? Bapak, kalau Bapak masih membiarkan Rizky berada di lapisan inti, begitu dia muncul, Grup Santoso akan kembali terjerumus ke dalam krisis opini seperti dulu. Saat itu, kerugiannya bukan jumlah kecil. Rizky Pratama, kamu? Kekek. Aku percaya pada ayahku. Aku percaya dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Ayu, hal ini bukan urusan yang bisa kamu ikut campuri. Aku. Diam. Bapak, kalau ada masalah, serang aku saja. Jangan membentakkan aku. Kamu? Dasar anak durhaka, usaha yang kubangun seumur hidup ini tidak boleh hancur di tanganmu. Kurasa kamu memang dasarnya pemberontak. Bagaimanapun berubah, tidak akan bisa jadi baik. Baik, ternyata di hatimu, aku memang sampah masyarakat Tulen. Kalau kamu tidak mau, aku masuk grup. Aku akan turuti keinginanmu. Aku akan keluar dan menyebarkan berita. Kalau aku, Rizky Pratama, hidupnya hanya main perempuan, sampai punya anak haram. Kurang ajar kau, seseorang. Seret dia keluar, hukum dengan aturan keluarga. Kekek. Ayah. Kaget ya, Ayu? Memilih ayah seperti itu, pasti sangat menyesal, kan? Kalau sekarang kamu ingin kembali, aku juga bisa menerimamu. Azalkon, kamu mendengarkan Putri, itu sudah cukup. Aku sama sekali tidak akan kembali. Berani-beraninya menyakiti ayahku. Aku akan membuatmu membayarnya. Bapak, masih sakit? Tenang saja, Ayu.
Dengan kehadiranmu yang selalu menghangatkan hati ini, luka Bapak sudah lama tidak terasa sakit lagi. Hanya sayangnya, rencanamu yang sudah lama kau susun untukku menjadi sia-sia. Bapak fokus saja untuk sembuh. Ayu berjanji padamu, bagaimanapun caranya, posisi ahli waris keluarga Wijaya ini pasti akan menjadi milikmu. Nona Ayu. Istirahatlah yang cukup. Bagaimana dengan hal yang kuminta untuk kau selidiki? Sudah ada hasil? Lapor, Nona Ayu. Wanita yang disebutkan oleh Tuan Muda itu memang benar pernah melahirkan. Saya sudah mengatur semuanya. Tes DNA bisa dilakukan hari ini juga. Tes DNA. Bagus. Lalu bagaimana dengan yang kuminta selidiki? Tentang Budi Santoso dan Dewi Anggraini? Lapor, Nona Ayu. Jejak Tuan Muda Budi. Saya benar-benar tidak bisa melacaknya. Tapi, Nyonya Dewi belakangan ini sering sekali pergi ke bar Liu Guang. Setiap kali Tuan Muda tidak ada di rumah, dia pasti tidak pulang semalaman. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan di balik ini. Ikut aku untuk melihat ke sana. Baik. Yakin di sini tempatnya? Yakin. Nyonya Dewi beberapa hari ini hampir setiap hari datang ke sini. Baik. Dewi Anggraini ini berani sekali memesan pria di bar. Tindakannya sangat merusak reputasi perusahaan. Kalau sampai Kakek dan Budi Santoso mengetahuinya, pasti akan sangat ramai. Kau perempuan tak tahu malu. Mulai hari ini, keluar dari keluarga Wijaya. Pergi tanpa membawa apa-apa. Bapak. Budi, kita kan suami istri. Aku mohon padamu, bantu aku minta ampun pada Bapak. Kita bercerai hari ini juga. Pelayan. Bawa dia ke desa. Mulai sekarang, dia tidak boleh lagi menginjakan kaki di sini. Budi, kamu tidak boleh begini. Budi. Kakek, cucu perempuan juga telah menyelidiki 2 tahun lalu, insiden ayam Book, yang sebenarnya, perempuan itu sudah mengaku. Semua ini diatur oleh Budi Santoso, dan cucu perempuan juga sudah melakukan tes DNA. Anak itu benar-benar bukan anak ayahku. Ini semua ulahmu. Satu persatu, membuatku tidak tenang. Kakek, Paman Budi dan keluarganya sudah melakukan banyak kejahatan. Bukankah mereka harus dihukum? Sekarang kedua saudara ini saling berebut. Yang pasti dirugikan adalah kepentingan grup Wijaya. Ayu di sana mengawasi dengan tajam. Lebih baik aku menenangkannya dulu. Mulai hari ini, semua sahammu dialihkan atas nama Rizky. Untuk sisanya, tunggu sampai opini publik mereda. Bapak. Kakek, tidak ada hukuman? Koanak Duraka, Camus. 2 hari lagi, keluarga Wijaya akan menghadiri konferensi pers grup Shen. Anggap saja urusan ini selesai. Kakek, cucu perempuan tidak puas dengan hasil ini. Ayu, 2 hari lagi, jika Rizky bisa mendapatkan investasi dari Direktur Shen, maka kakek akan menyetujui permintaanmu untuk menyerahkan posisi ahli waris kepadanya. Sudah diputuskan begitu. Kakek hanya karena perkataan sepihak Budi Santoso membuat ayahku menderita hukuman keluarga. Tapi kali ini buktinya jelas, Budi Santoso masih bisa aman-aman saja. Begitu pilih kasih, bagaimana aku masih bisa menaruh harapan? Padanya, aku harus cepat-cepat bekerja sama dengan pihak lain dan membangun usaha sendiri. Ayo, ini. Kok ayahku mengirimkan dokumen saham Budi Santoso ke sini? Karena aku sudah cerita ke Bapak. 2 tahun lalu, masalah mabuk dan berbuat hal yang tidak pantas itu
Sebenarnya kamu dijebak Budi. Lalu Bapak langsung memberikan saham Budi Santoso ke kamu. Serius? Kamu hebat juga ya. Bapak, jangan senang dulu. Bapak untuk masalah ini tidak memberikan keputusan tegas. Mungkin setelah badai ini berlalu, saham ini tetap akan dikembalikan ke Budi Santoso. Pak Wijaya memang pilih kasih. Padahal Budi Santoso juga sudah merugikan kepentingan grup. Tapi si tua itu tetap tidak tega menghukumnya. Bapak, jangan sedih. Kamu masih punya aku. Bapak memang tahu, hanya sayangku yang paling bisa diandalkan. Bapakmu ini susah-susah membangun kehangatan hubungan ayah dan anak. Bicara soal yang serius. Sekarang kita punya masalah di dalam dan luar. Jadi kita harus cepat-cepat mencari jalan keluar baru. Jalan keluar baru apa? Bapak bilang, kalau kamu bisa dapatkan investasi dari Direktur Shen untuk grup Chengxi, maka dia akan menyerahkan posisi ahli waris ke kamu. Tapi menurutku, ini tidak bisa dipercaya. Tidak mungkin, ayahku memang lebih mementingkan keuntungan. Tapi apa yang sudah dia katakan, pasti akan ditepati. Yang terlibat biasanya tidak bisa melihat dengan jelas. Bapak sudah tahu, keluarga tidak menyayangimu, tapi tetap tidak mau percaya. 2 hari lagi, setelah konferensi pers selesai, semuanya akan jelas. Pak Shen ada di sana. Siapa yang bisa mendapatkan kerja sama Pak Shen? Posisi ahli waris akan menjadi miliknya. Posisi ahli waris pasti milikku. Bapak, kita juga ikut. Baik. Ayo. Halo, Pak Shen. Wah, ini putrimu? Iya. Lucu dan manis sekali ya. Kebetulan. Putri Santoso, kami juga ada di sini. Pergi. Kalian berdua main bersama. Ayo kita main bersama. Putri, saya tidak bisa bicara. Agak malu. Mohon maklum. Dia ternyata bisu. Keluarga Wijaya. Begitukah cara didik keluarga Wijaya? Shen Yu adalah putri satu-satunya saya. Dia adalah ahli waris tunggal Shen Group. Meskipun dia seumur hidup tidak bisa bicara, saya tidak akan membiarkan siapapun meremehkannya. Pak Shen. Putri, pada akhirnya akan dinikahkan. Cukup dimanja saja. Tapi ahli waris. Sebaiknya diberikan kepada anak laki-laki. Lebih baik selagi masih muda. Segera punya anak laki-laki lagi. Pikiran sempit. Siapa bilang hanya pria yang bisa berkuasa? Wanita juga bisa menciptakan kesuksesan sendiri. Masih gadis ini ya, masuk akal. Kamu putri dari keluarga mana? Dia. Cucu perempuan yang baru saja saya temukan kembali. Namanya Ayu Lestari. Hello, Pak Shen. Hello. Bolehkah kita Bertman? Dia ternyata juga bisa bahasa isyarat. Boleh. Sayangku. Kalian lagi ngapain? Bapak, kami sekarang sudah jadi teman baik. Bagus. Kamu Cheng Ershaya? Terlihat seperti seorang pemuda yang punya masa depan cerah. Ternyata, kabar anginnya sama sekali tidak bisa dipercaya. Terlalu berlebihan, Pak Shen. Saya juga, murni karena punya anak perempuan yang manis ini. Diajari oleh anak perempuan saya, Pak Shen. Anda juga hanya punya satu anak perempuan. Betul. Ngomong-ngomong, ini pertama kalinya dia mau bermain bersama teman. Ternyata ini adalah Xin Zhang, yang disebut dalam kitab kuno suku Shaman. Nona Shen ini terkena demam tinggi, sampai tenggorokannya rusak. Energi kotor menyumbat, sehingga tidak bisa bicara. Benar, dia waktu kecil memang sakit demam tinggi. Setelah bangun, tidak bisa bicara lagi. Tak disangka. Kamu, gadis kecil ini, ternyata juga paham pengobatan. Sayangnya, saya sudah cari segala cara, tetap tidak bisa menyembuhkan penyakit bisu Yu. Pak Shen, asalkan Anda percaya pada saya pasti bisa menyembuhkan Shen Yu, membuatnya bisa bicara lagi. Benarkah? Kamu cuma anak perempuan kecil. Bisa menyembuhkan orang bisu, jangan buang-buang tenaga. Apa yang kamu bicarakan? Cuma bikin malu saya. Bapak, saya hanya khawatir, si Ayu ini, kalau tidak sembuh malah tambah parah. Kamu. Saya percaya pada Ayu. Dia bilang bisa menyembuhkan, pasti bisa.
Bapak Shen, izinkan saya mencoba. Ini. Apakah Anda mau saya membantu mengobati penyakit bisu Anda? Saya yakin bisa membuat Anda seperti orang normal, bisa berbicara. Ayah, aku ingin bicara. Aku mau percaya pada Ayu. Sudahlah, kalau Yue mau diobati, biarkan saja dia mengobati. Nona Ayu. Saya anggap saja, untuk Yue di rumah kami, berkenalan denganmu. Tapi kamu harus jamin, jangan sampai melukai Yue. Tenang, Bapak Shen. Yue sayang, sebentar lagi aku akan pakai topeng ini dan menari denganmu. Loncengnya akan bernyanyi, bisa mengusir udara kotor di tenggorokanmu. Bulan Sabat. Tergantung di jendela. Kabut nakal, cepat pergi jauh. Yue, ikuti aku. Ayah. Ayah, kamu bisa dengar aku bicara? Yue, kamu, suaramu benar-benar sembuh? Cepat, cepat, biarkan ayah lihat baik-baik. Ayah. Yue, Bapak Shen, jangan buru-buru. Asalkan saya mengobati Nona Shen selama 1 bulan berturut-turut, dia pasti akan pulih normal. baik. Terima kasih banyak. Bapak Cheng kedua, tak disangka. Kamu punya anak perempuan yang ahli pengobatan. Harus dididik dengan baik. Nanti pasti akan sukses besar. Tentu saja, kalau saya punya perusahaan sendiri, maka Ayu pasti ahli waris pertama. Sejak dulu, wanita tak kalah dari pria. Bapak Shen, wanita juga bisa mewarisi usaha keluarga. Anak yang cerdas sekali. Kalau begitu, saya umumkan grup Cheng sebagai mitra utama konferensi pers kami. Baik. Terima kasih, Bapak Shen. Terima kasih. Kekek, aku dan Bapak sudah berhasil mendapatkan kerjasama dengan grup Shen untuk perusahaan. Kalau begitu, posisi ahli waris harusnya jadi milik Bapakku kan? Tidak boleh. Bapak, posisi ahli waris ini pasti milikku. Kekek, kalau kakek menyerahkan perusahaan kepadanya, maka usaha keluarga Wijaya yang sudah berusia ratusan tahun pasti akan hancur berantakan. Bapak, selama bertahun-tahun ini aku bekerja keras dan teliti di seluruh perusahaan. Tidak pernah ada masalah sama sekali. Kalau Bapak menyerahkan perusahaan kepadanya, itu sama saja dengan berjudi. Bapak tidak boleh berjudi. Tidak ada masalah? Pak Budi, kalau kakak bilang begitu, hati kecilmu tidak merasa sakit? Bapak, usaha dan perubahan yang kulakukan selama beberapa bulan ini, masa Bapak tidak melihatnya sama sekali? Bukankah sudah disepakati, siapa yang bisa mendapatkan kerjasama, dialah yang jadi ahli waris? Bapak, Rizky sudah bertahun-tahun hidup sembrono. Walaupun sekarang diawasi Ayu, tetap sulit untuk berubah. Bagaimanapun juga, sekarang, kerjasama dengan keluarga Shen sudah berhasil didapat. Perusahaan sebaiknya diserahkan kepada Budi, lebih aman. Meski begitu, tidak bisa menghapus fakta bahwa kamu selama bertahun-tahun hidup sembrono. Menurutku, posisi ahli waris ini, untuk sementara lebih baik dipegang Budi. Ternyata benar. bagaimana? Adikku, bagaimanapun kamu berusaha, kamu tidak akan bisa menyaingi kakakmu. Bapak, apakah di mata Bapak hanya ada kepentingan tanpa keadilan sama sekali? Aku sudah menghabiskan puluhan tahun perjuangan untuk membangun bisnis keluarga ini. Mustahil aku membiarkannya hancur di tanganmu. Orang luar saja bilang kamu anak manja. Kalau aku tetap menyerahkan grup ini padamu, entah nanti setelah aku mati, akan ada berapa banyak gunjingan lagi. Masalah ini sudah diputuskan begitu saja. Ternyata di hatinya, aku dianggap begitu rendah. Kalau Bapak sudah bersikap seperti ini, tidak ada pilihan lain. Kita sudah diperlakukan tidak adil, maka kita harus merebut kembali apa yang seharusnya jadi hak kita. Ayo pergi. Kenapa Bapak? Katakanlah, apakah Bapak ini sangat tidak berguna? Kamu membawaku, berusaha keras begitu lama, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Di mataku, Bapaklah, ahli waris yang paling layak.
TAPI, bagaimanapun kerasnya aku berusaha, Bapak tetap menyerahkan grup itu kepada Budi Santoso. Kalau di sini tidak diterima, pasti ada tempat lain yang menerima. Bab, kerja sama dengan grup Shen, kan kita yang perjuangkan. Maka sudah pasti, akan ikut kita pergi juga. Maksudmu adalah meninggalkan grup Cheng untuk mengembangkan prestasi besar milik kita sendiri. Rizky, baru beberapa hari tidak bertemu, kok jadi terlihat lesu begini? Pak Shen, Bapak terlambat. Ayo, kalian berdua sudah merencanakan ini dari awal? Betul, setelah konferensi pers, saya sudah merasa kakek akan ingkar janji. Jadi, saya yang menghubungi Pak Shen duluan. Bukankah kamu putri Bapak Rizky? Ayahmu mana? Tidak perlu dia. Pak Shen, saya ingin berbisnis dengan Bapak. Menarik sekali. Bisnis apa yang ingin kamu ajukan? 2 hari lagi, kalau ayah saya tidak terpilih sebagai ahli waris grup Cheng, saya ingin Bapak membawa proyek itu dan pergi bersama kami. Saya dan ayah akan membangun usaha sendiri. Dan penyakit putri Bapak, saya akan berusaha sepenuh hati untuk mengobatinya. Baik, saya ingin lihat Pak Wijaya, apakah benar-benar tidak punya visi, sampai memilih meninggalkan kalian. Ini semua adalah ide bagus dari Ayu. Saya yang menyediakan modal, dan jaringan grup Shen, kalian yang menyumbang pikiran. Kita bersama-sama, bekerja sama mendirikan grup King Yue. Bagaimana? Bapak, grup King Yue adalah tempat yang hanya milik kita. Saya percaya, kita akan bisa membuatnya lebih baik dari grup Cheng. Baik. Aduh, mulai sekarang, grup Wijaya ini sudah jadi milikku. Bapak, walaupun sekarang Rizky Pratama sudah keluar dari keluarga Wijaya, tapi Ayu Lestari itu kan anak kandungmu sendiri. Nanti kalau dia datang mencarimu, aku bagaimana dong? Tenang saja, Putri. Kamu adalah putri satu-satunya di keluarga Wijaya dan juga milik Bapak. Sedangkan mereka, Rizky Pratama dan Ayu Lestari itu, mereka cuma anjing terlantar saja. Direktur Budi, ada masalah. Masalah apa? Aku baru saja mengambil alih grup Wijaya. Harusnya bilangnya bagus dong. Kedepannya pasti akan semakin maju. Bukan begitu, Direktur Budi. Baru saja, masa sih, corruption tiba-tiba menghentikan semua kerjasama dengan grup Wijaya. Budi Santoso. Permainannya baru saja dimulai. Langkah pertama dari rencana ini adalah merebut dulu inti bisnis grup Cheng, lalu memperkuat bisnis medisku sendiri. Kenapa kerja samanya dihentikan? Ayu Lestari, bukannya sudah menyembuhkan anak perempuannya yang bisu itu? Kenapa? Kata Action, ada seseorang yang disebut CEO Grup Qingyue yang menyuruhnya melakukan ini. Grup Qingyue? Lihat, Pak Budi. Baru-baru ini, Badan Pengawas menemukan Presiden Grup Cheng, Budi Santoso, secara diam-diam bekerja sama dengan orang Jepang dan menggelapkan dana ratusan miliar. Perusahaan kemungkinan akan bangkrut. Siapa yang melakukan ini? Putra Tertua Grup Cheng, Budi Santoso, diam-diam bekerja sama dengan orang Jepang dan menggelapkan uang perusahaan. Badan Pajak dan Otoritas Sekuritas telah turun tangan menyelidiki. Kami adalah karyawan grup Wijaya. Melihat pengumuman perusahaan kami, benarkah ada penawaran gaji 3 kali lipat? Benar. Saya mau bergabung. Saya juga. Saya juga. Semua ini adalah ide kamu. Ayah, Bapak. Grup Wijaya sedang dilanda skandal. Berita negatif tentang Budi Santoso tersebar di mana-mana. Ini adalah kesempatan terbaik untuk mencuri karyawan mereka. Memang pantas jadi anakku. Pinter dia mengemaskan, bersinar, dan disayangi. Bapak. Lepaskan. Bagaimana caramu mengambil alih grup ini? Berani-beraninya diam-diam, berkolusi dengan orang Jepang. Hanya dalam waktu seminggu, 80% karyawan grup Wijaya telah mengundurkan diri. Kakek, jangan marahi Bapak lagi. Lagi pula, Bapak juga baru saja mengambil alih perusahaan. Banyak hal yang belum dipahami sepenuhnya. Bapak, aku mohon, tolong selamatkan aku. Bapak pikirkanlah caranya. Utangku sudah menumpuk. Kalau tidak bisa melunasinya, aku bisa dipenjara. Bapak. Sudah sampai di titik ini, masih ada cara apa lagi yang bisa kulakukan? Kakek,
Kalau kakek menyerahkan perusahaan kepadanya, maka warisan ratusan tahun keluarga Wijaya pasti akan hancur berantakan. Keluarga Wijaya hancur. Tidak mungkin. Bapak, Bapak sudah memimpin perusahaan bertahun-tahun. Pasti punya banyak koneksi yang bisa menolongku. Bapak, aku ini anak kandung Bapak. Bapak harus mencari cara untuk menyelamatkanku. Iya, kakek. Tolong kakek mohon kepada mereka. Selamatkan ayahku. Bodoh sekali kau. Kalau sekarang kita memohon pada mereka, itu sama saja dengan mengumumkan ke seluruh dunia bahwa grup Wijaya kita sudah jatuh dan tak berdaya. Sebenarnya bagaimana caramu menyinggung mereka, grup Shen? Sampai sengaja membalas dendam pada kita? Sengaja membalas dendam? Ketua grup Shen sudah mengeluarkan pernyataan, siapapun yang berani membantu keluarga kita akan dianggap sebagai musuh mereka. Budi Santoso, kau ini bagaimana sih bisa menyinggung mereka? Dengar-dengar dari Pak Shen bilang, itu diperintahkan oleh CEO sebuah grup bernama King Yue yang menyuruh melakukan ini. Grup Kinju? Ya, benar, mereka. Grup King Yue. Kenapa aku tidak pernah mendengar perusahaan ini? Sepertinya aku perlu mengunjungi mereka. Kau diam di rumah dengan baik. Setelah urusan ini selesai ditangani, kita akan bereskan urusanmu. Ayo, kamu yakin ayahku akan kembali mencari kita? tenang saja. Dia ingin grup Wijaya tetap bertahan. Pasti dia akan datang. Ayahku benar-benar datang mencariku. Lebih cepat dari yang Bayangkan. Ayah, ayo. Kita sambut dia. Grup King Yue ini bisa berkembang pesat dalam waktu singkat, sampai sebesar ini. Siapa yang berani melawan keluarga Wijaya? Halo, kakek. Ayu, kenapa kamu di sini? Kakek mau kemana? Biarkan aku antar kakek. Kamu tahu dari mana? Aku mau ke lantai 4. Kakek, akhir-akhir ini keluarga Wijaya baik-baik saja? Skandal perselingkuhan Dewi Anggraini, Budi Santoso berkolusi dengan orang Jepang, menyalahgunakan dana perusahaan. Sepertinya grup Wijaya sudah hampir bangkrut ya? Kakek, kapan kakek berencana menyerahkan grup ini? Kok kamu tahu segalanya? Bapak. Tidakkah Bapak merasa nama grup King Yue sangat indah? King Yue, Ayu. Perusahaan ini kalian yang dirikan? Bagus, ternyata selama ini kalian berdua yang mengacau. Kelompok King Yue yang hebat. Sekarang aku baru mengerti. Kalian berdua ini ingin menghancurkan grup keluarga Wijaya. Kami, ya? Bapak. Bapak sudah pikun. Yang menghancurkan grup keluarga Wijaya, bukankah selalu adalah anak kesayangan Bapak, Budi Santoso, si anak sulung itu? Bapak datang ke sini dan ribut dengan kami berdua, ayah dan anak, untuk apa? Justru karena aku tidak memberikan hak waris padamu, maka kamu datang untuk balas dendam pada grup keluarga Wijaya kami. Tidak. Kakek, kamu salah. Aku dan ayah sudah memperingatkanmu. Jangan menyerahkan grup ini kepada Budi Santoso. Tapi kakek terlalu memanjakannya. Semua ini adalah konsekuensi dari perbuatanmu sendiri. Bapak demi kepentingan grup. Demi menjaga gengsi sendiri. Pura-pura tidak tahu. Ini bukan salah kami. Kalian berdua ini sebenarnya punya tujuan apa? Kami hanya menginginkan keadilan yang tidak berat sebelah. Sebagai anggota keluarga Wijaya, seharusnya mematuhi aturan keluarga. Siapa yang mampu, dialah yang mewarisi bisnis keluarga. Dan siapa yang merusak kepentingan grup, harus keluar dari keluarga Wijaya. Rizky, aku tahu di hatimu padaku selalu ada rasa kesal. Tapi Budi adalah anak sulung keluarga Wijaya. Dia adalah kakak kandungmu. Kakak kandung? Anak selang? Biar terdengar baik, dia hanyalah kakakku, saya beda ibu. Kalau mau dibilang buruk, dia hanyalah seorang anak haram yang tidak pantas dipertontonkan. Kamu. Bapak, jangan pura-pura lagi. Aku beritahu kamu, aku takkan tunduk pada anak haram itu. Bapak, kakek kayaknya agak tidak enak badan.
Bapak. Bapak. Walaupun Pak Wijaya selalu memihak Budi Santoso, tapi bagaimanapun juga, dia juga orang yang Bapak pedulikan. Walaupun aku sangat ingin bertemu San Buju, tapi kalau dia mari, Bapak pasti juga akan. Sangat sedih kan? Bapak, cepat cari orang. Antar kakek ke rumah sakit. Baik. Kamu yang menyelamatkanku. Bapak sudah baik? Aku sudah baik. Walaupun Rizky agak nakal, tapi sejak Ayu datang, Rizky juga perlahan berubah. Mungkin, aku seharusnya tidak memihak Budi, dan mengabaikan Rizky. Rizky. Kamu. Sudah dewasa, juga sudah punya kariermu sendiri. Ibumu, di alam baka, melihatmu seperti ini, pasti sangat senang. Kekek. Ayu bisa menyediakan modal pendaftaran sebesar 1 miliar untuk grup perusahaan Wijaya untuk melewati krisis ini. Sebagai gantinya, kakek harus umumkan di rapat direksi bahwa bapakku adalah ahli waris satu-satunya. Baik. Kamu tenang saja. Setelah krisis ini berlalu, aku akan secara resmi mengumumkan bahwa Rizky yang akan mengambil alih grup perusahaan Wijaya. Selamat, kakek. Berhasil membuat keputusan yang tepat. Hahaha. Bapak, kok kakek belum pulang juga? Tuan Muda. Tuan Wijaya menyuruh saya memberitahu Anda, semua jabatan Anda di grup Wijaya ditangguhkan. Apa katamu? Bapak, apa kakek sama sekali tidak peduli pada Bapak? Bapak hampir ditangkap, tapi dia sama sekali tidak khawatir. Kita tidak bisa diam saja menunggu. Setelah urusan ini selesai ditangani, aku akan bereskan urusan denganmu. Benar. Si tu as tout. Kalau kau tidak punya hati. Jangan Salakan à Kukalo à Kubala. Dah, kakek. Ayu. Terima kasih. Sudah menyelamatkan ayahku. Karena aku tidak mau melihat ayah sedih. Lihat, ada pesawat terbang di langit. Cara itu sudah pernah dipakai. Aku bukan anak kecil lagi. Iya. Ayu di keluarga kita ini bukan anak kecil, tapi anak 10 tahun yang sudah dewasa. Ayo pergi. Bapak, kenapa? Kalau Bapak sampai kenapa-napa, kami harus bagaimana? Adikku, kamu pulang saja dulu. Aku yang urus Bapak di sini. Ayah, sekarang posisi ahli waris pasti jadi milik ayah. Kalau begitu, aku akan jadi ahli waris utama. Jangan senang dulu. Kita belum tahu. Si tu as tout, kapan akan siuman? Pak Budi, kecelakaan menyebabkan perdarahan intrakranial pada pasien. Meski ada harapan untuk siuman, tapi hanya sementara saja. Rumah sakit kalian. Hanya segini kemampuannya? Tenang saja, Pak Budi. Kami pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Pak Wijaya. Salah. Aku ingin dia terbaring selamanya. Tidak pernah siuman. Apa? Ini. Uang ini cukup untuk sisa hidupmu. Kamu hanya perlu membuatnya tertidur selamanya. Tenang saja,
Pak Budi, kami akan mengurangi dosis obatnya, agar Pak Wijaya bisa menikmati masa tuanya dengan tenang. Tunggu, ingat baik-baik. Jangan biarkan Rizky dan anak perempuannya masuk. Tenang saja. Ayah. Tidakkah ayah merasa aneh? Baru saja kita antar kakek pergi, lalu kakek langsung kecelakaan. Apa kamu curiga? Aku tidak yakin. Aku hanya merasa, semuanya terlalu kebetulan. Kontrak investasi miliar itu masih di tangan kakek. Kalau begitu, kita ke rumah sakit. Baik. Bagus, modal pendaftaran 10 miliar. Sekarang perusahaan pasti selamat. ICU, dilarang berkunjung. Kami keluarga pasien. Kenapa kami tidak boleh masuk? Saat ini pasien dalam kondisi vegetatif. Butuh istirahat total. Kalian tidak boleh masuk. Anak menjenguk bapak itu sudah seharusnya. Berdasarkan apa kau melarang kami masuk, Minker? Satpam, usir mereka keluar. Rumah sakit Makam APA ini, bahkan menjenguk keluarga saja tidak boleh. Kondisi bapak sebegitu parahnya? Ayah. Mungkin, hanya ketala yang dilarang menjenguk. Tunggu sebentar. Ini bukan kecelakaan biasa. Waktu itu kekuatan ilahi yang bocor terlalu banyak. Tidak bisa diselamatkan. TAPI. Ingin menemukan pelaku tabrak lari, bukan hal yang sulit. Halo, Paman Shen. Aku mau minta tolong selidiki sesuatu. Kamu tadi pergi kemana? Bapak, aku pergi menyelidiki kebenaran di balik kecelakaan kakek. Kebenaran? Ayah. Jadi kamu curiga? Bapak, jangan buru-buru. Bapak akan segera tahu. Tuan besar keluarga Wijaya ini sungguh membuatku terkesan. Bahkan ayah kandungnya sendiri pun mau dibunuh. Direktur Shen, apa maksudmu? Bicara. Iya. Budi Santoso yang menyuruhku. Asal aku menabrak sebuah mobil. Dia akan memberiku 100 juta. Tidak hanya itu, Budi Santoso juga menyuap dokter secara khusus. Sengaja mengurangi dosis pengobatan. Agar Pak Wijaya jadi tumbuh seumur hidup. Lalu sekarang bagaimana? Kita tidak bisa masuk. Ayahku tidak akan pernah sadar. Dokter, ada masalah. Pasien di tempat tidur nomor 1 pingsan. Bapak, sekarang saatnya. Ayo kita cepat masuk. Kekek. Ini Ayu. Bisa dengar suaraku? Bapak. Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Kamu teriak apa pada putriku? Katakan. Apa yang kau lakukan pada ayahku? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kalau kau terus begini, aku akan panggil satpam. Kalau begitu, jelaskan padaku. Di rekening bankmu, tiba-tiba ada tambahan 5 juta. Itu bagaimana ceritanya? Kalian. Jika kau mau bicara jujur sekarang, mungkin aku masih bisa memberimu jalan hidup. Kau hanya punya 2 pilihan, mau bicara dengan sukarela, atau biar polisi yang membantumu bicara. Aku hanya mengurangi dosis obat untuk bapak tua itu. Aku tidak melakukan hal lain sama sekali. Kalau begitu, sekarang aku beri kau satu jalan hidup. Biar dia siuman. Bisa tidak? Bisa, aku bisa. Asal jangan laporkan ke polisi. Apapun bisa kulakukan. Cepat. Sudah. Kekek. Bapak.
Aku di mana ini? Kekek. Budi Santoso, untuk merebut kekuasaan, sengaja membuat kecelakaan, hingga kakek masuk rumah sakit. Ini ulah Budi Santoso. Ya. Dan juga, alasan kakek koma begitu lama. Juga karena Budi Santoso menyuap dokter, agar kakek tidak bisa siuman lagi. Anak durhaka ini. Anak durhaka. Kakek, jangan terlalu emosi. Aku sudah membesarkan dan mendidiknya selama 20 tahun. Dia malah berniat mencelakaiku. Hari ini aku mengumpulkan kalian, terutama untuk mengumumkan satu hal. Mulai hari ini, aku, Budi Santoso, secara resmi mengambil alih posisi Direktur Grup Wijaya. Pak Budi, kakek masih terbaring di rumah sakit. Sekarang kamu mengumumkan hal ini. Apa maksudmu ingin merebut kekuasaan? Kakekmu terus-menerus tidak sadarkan diri. Perusahaan tidak bisa sehari tanpa pemimpin. Apalagi, Sibulan Yang lalu. dia sudah memastikan untuk memberikan posisi ahli waris padaku. Pak Budi, sebelum merebut kekuasaan, pernahkah kamu memikirkan kerjasamamu dengan orang Jepang, penyalahgunaan dana perusahaan, dan utang ratusan juta yang kamu tinggalkan? Dan juga, di perusahaan selain para pemegang saham, mungkin sudah hampir tidak ada karyawan lagi kan? Mereka menunggu untuk menghabiskanmu sampai habis. Kamu anak durhaka, Budi Santoso. Sebaiknya kamu paham. Ayu sekarang adalah anakku. Kamu tidak berhak mendidiknya. Pak Budi, kamu berutang sebanyak ini. Menurut aturan keluarga Wijaya, seharusnya sudah lama diusir dari keluarga. Sekarang yang paling berhak mewarisi perusahaan, hanya ayahku seorang. Omong kosong, jujur saja. Aku sudah menemukan CEO Grup King Yue untuk Grup Wijaya, menyuntikkan dana 1 miliar untuk mengatasi krisis. Kalian pikir baik-baik, posisi ahli waris pasti milikku. Jangan sampai kalian salah pilih kubu. Ayah, ini adalah lelucon terlucu yang pernah Ayu dengar. Apa maksudmu? Kamu ini benar-benar bodoh seperti babi. Tertawalah kalian. Aku akan membuat kalian nanti tidak bisa tertawa lagi. Oh, benarkah? Tuan Budi, wah, sombong sekali ya. Oh, jadi. Tuan Shen Yang datang. Hari ini saya sedang mengadakan rapat pemegang saham. Sementara tidak bisa melayani, silakan pulang saja. Oh ya, tapi di grup King Yue ini, kedua CEO-nya ada di sini. Saya khawatir kalau tidak datang memberi selamat. Rasanya kurang pa. Tuan Shen, Maksud Anda apa? Perkenalkan saya memperkenalkan pendiri grup King Yue, Rizky Pratama, dan pewarisnya, Ayu Lestari. Budi Santoso, kamu masih belum sadar. Siapa yang paling berhak mewarisi bisnis keluarga Wijaya? Tentu saja. Siapa yang berhak? saya yang menentukan. Sebagai anak sulung keluarga Wijaya, urusan keluarga ini. Tentu saja saya yang berkuasa. Ulangi. Siapa yang berkuasa di keluarga Wijaya? Bapak. Anda sudah sadar? Anak durhaka. Berani-beraninya mencoba membunuhku, dan masih bermimpi mewarisi grup Wijaya. Kebetulan kalian semua ada di sini. Akan kumumumkan satu hal kepada semua orang. Budi Santoso menyewa pembunuh untuk membunuh ayahnya. Mulai hari ini, namanya akan dihapus dari silsilah keluarga Wijaya. Dilarang selamanya untuk menginjakan kaki di rumah ini. Kekek, sekarang kita hidup di negara hukum. Membunuh itu melanggar hukum. Dasar perempuan bajingan, akan kusobek mulutmu. Berani kamu. Bapak. Bapak, aku salah. Kumohon. Tolong pertimbangkan hubungan ayah dan anak kita. Maafkan aku sekali ini. Kamu pikir minta maaf bisa menyelesaikan segalanya? Ayah. Menurut berita dari stasiun kami, Budi Santoso karena melanggar hukum dan aturan keluarga Wijaya, telah diusir dari keluarga Wijaya, diperkirakan akan dihukum penjara 6 tahun. Atas nama Ketua Dewan Direksi Grup Wijaya, saya umumkan secara resmi menyerahkan grup ini kepada Rizky Pratama untuk diwarisi Ayu Lestari sebagai ahli waris utama. Budi Santoso, masalah kamu membunuh kakek sudah diketahui semua orang. Bersiap-siaplah menghadapi hukum yang akan datang. Tidak mungkin. Akulah ahli waris satu-satunya. Ayu, semua ini karena kamu. Karena kamu merebut posisiku. Kalau bukan karena kamu, ibuku tidak akan diusir. Aku benci kamu. Diamko.
AYQ. Anak perempuan yang baik dari Bapak. Camula. Anak perempuan terbaik Bapak. AYQ. Tolong kamu membela Bapak. Agar kakek, jangan masukkan Bapak ke penjara. Boleh kan? Budi Santoso. Ayu sekarang adalah anak perempuanku. Dia hanya punya aku, Rizky, sebagai satu-satunya bapaknya. Sejak hari dia kembali, dia bukan lagi milikmu. Paman Budi, aku malah harus berterima kasih padamu, karena memberikanku ayah yang begitu baik. Quelle eau t'as eu à Cannes Begini? Saat kamu baru lahir dulu. Seharusnya aku lempar kamu ke air, biar kamu tenggelam. Pengawal. Bawa Budi Santoso ke penjara. Sedangkan dia, memang bukan darah keluarga Wijaya. Bawa dia ke desa. Selamanya jangan pernah masuk ke keluarga Wijaya. Bapak, jangan, Bapak. Hadirin sekalian, mulai hari ini, Rizky Pratama secara resmi mengambil alih jabatan Direktur Grup Wijaya. Semuanya, beri tepuk tangan. Aku umumkan, setelah Grup Wijaya dan Grup Bulan Jernih bermusyawarah dan memutuskan untuk mendirikan Grup Induk Bulan Jernih. Mulai hari ini, aku dan ayah bisa hidup dengan aman. Om Rizky, hari sudah terang. Kita akhirnya menang. Semua ini berkat kamu.